Jadilah pasangan hidupku, jadilah ayah dari anak-anakku. Jadi aku merasa bahwa kayaknya gue stop dulu deh untuk bikin karya, karena menurut aku sih aku sempat mengalami kelelahan sih. Ya banyak netizen yang bilang Badai udah nggak laku, butuh duit sehingga berisik lagunya diprotes-protes. Sebenarnya bukan gitu. Sedang sendiri ya di UHC itu dikatakan di pasal 5 itu bahwa hak moral itu tidak boleh diubah, dimutilasi atau dirusak. Emang bener-bener touching. Iya. Itu touching banget. Aku aja waktu recording nangis gara-gara liriknya. Iya, waktu itu Farel juga ngomong di studio ya waktu itu ya Mbak. Jadi aku baru percaya berarti nyawanya sebuah lagu tuh ada dalam lirik dan itu bisa dicapai kalau kita ada perenungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ayah dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti wanita yang lain. Satu yang ku mau, ku ingin dilamarmu. Asik. Melamarmu, ini lagu keren banget, romantis banget, by Badai. Halo semuanya, ini panggilan ininya apa? Panggilan apa? Pokoknya viewersnya. Pokoknya Vena Melinda Channel deh, pencinta Vena Melinda Channel. Halo pencinta Vena Melinda Channel. Tuh kan guys, lihat sebelahku adalah seorang pencipta lagu yang bener-bener idealis ya kalau boleh dibilang. Karena banyak sekali berita-berita aku melihat seorang Badai ini punya karakter. Paling marah kalau lagunya nggak pakai izin. Untung saya izin. Plus saya adalah langganan loh guys. Iya benar-benar. Ada satu lagu yang diciptakan oleh Badai. Itu judulnya Cinta Tak Bersyarat. Itu lagu semua orang Badai. Thank you so much. Sama-sama Mbak Vena. Itu epic banget. Karena apa? Liriknya itu aku bener-bener, aku cuma bilang, Badai ceritanya begini-begini. Badai langsung gitu, iya Mbak, aku udah ngerti. Kalau nggak kan gitu ya, panjang ya. Jadi udah tahu langsung maksudnya Mbak ya. Iya, inilah kalau orang jenius ya, orang yang musikalitasnya tinggi ya seperti Badai. Badai, apa kabar? Baik Mbak, puji Tuhan, alhamdulillah, amin. Kayaknya tambah muda ya. Hah? Ini tambah mengembang aja nih ke kanan dan ke kiri karena corona kan. Iya, tapi kan tetap produktif dong. Tetap produktif Mbak. Gimana kabarnya itu band barunya? Badai Romantic Project. Iya, Badai Romantic Project. Lagi kemarin baru keluarin single. Sekarang lagi mau persiapan single berikutnya lagi. Oh, jadi gitu. Tetap ini ya produktif meskipun produktif, COVID. Mbak. Kan nggak bisa live. Ya, kita off air maksudnya. Kita konsisten keluarin single aja di digital. Di digital aktif ya. Betul. Jadi kita bikin single baru di Spotify, Joox dan lain-lain. Terus YouTube-nya juga mulai bikin konten-konten rekaman gitu kan. Kalau off air kan emang belum bisa kan. Gitu. Tapi paling nggak dari segi income nih sebagai seorang pencipta lagu dengan adanya corona yang umurnya hampir 1 tahun ini yang udah ulang tahun kemarin keganggu nggak sih? Kalau penghasilan off air terganggu sih, tapi kalau aku sih untungnya Mbak memang dari dulu aku kan punya 2 kaki nih, produser songwriter sama performer. Nah ketika performernya nggak jalan nih, kayaknya Tuhan memberikan aku kesempatan untuk mengaktifkan yang ini, yang di producing sama songwriting ini. Jadi sekarang penghasilan aku nomor 1 justru dari produksi dan pembuatan lagu.
Iya. Jadi orang yang pesen lagu dari Badai banyak. Semakin Mas? banyak pada saat corona ini. Kenapa loh? Mereka gimana? Oh, karena digital. Karena sekali digital, lagi. Oke. iya digital. Jadi mereka kayaknya beranggapan bahwa ya daripada gua nggak bisa manggung, ya aktif aja untuk keluarin single. Kan rotasi di digital itu berjalan terus kan. Oke. Makanya mereka selalu butuh produser, selalu butuh songwriter gitu. Terus bagaimana kabarnya? Katanya aku pernah dengar Badai pernah sempat marah ya dalam tanda kutip. Iya. Say goodbye sama dunia musik Iya. dan akhirnya kembali lagi. Kenapa waktu itu marah? Sebenarnya sih bukan marah sih Mbak. Kemarin tuh aku ngerasa bahwa kan kita ini kan sedang dalam globalisasi yang beda banget ya eranya. Dari zaman dulu Mbak Vena kan pasti ngalamin lah album fisik dan lain-lain kan. Manggung dan lain-lain. Ya jadi aku merasa bahwa kita punya perangkat hukum di Indonesia ini, undang-undang hak cipta. Tapi kayaknya negara nih kurang hadir nih untuk bisa menjembatani musisi lah gitu. Dan penyelewengannya banyak banget gitu di karya pelanggarannya cipta. maksudnya. Iya, pelanggarannya, baik itu perlindungannya, terus dari royalti yang nggak dibayar dan lain-lain. Kalau aku sih puji Tuhan sih royaltinya sih masih lancar-lancar. Tapi teman-teman yang lain nih, yang musisi-musisi yang kurang beruntung yang lain ya. Terus aku ngerasa bahwa kayaknya kegelisahan ini membuat aku bertanya-tanya nih, gue masih bisa hidup dari musik nggak ya? Oh, gitu. Itu tahun 2018. 2019 ya, yang memutuskan untuk goodbye sesaat itu. Goodbye sesaat. Jadi aku bilang kayaknya aku berhenti mengeluarkan karya dulu deh gitu. Maksudnya kalaupun mau berkarya, aku nggak jual di digital gitu. Tapi nggak tahu juga bentuknya apa yang lain ya. Karena kan sekarang dunianya udah digital banget. Jadi aku merasa bahwa kayaknya gue stop dulu deh untuk bikin karya. Karena menurut aku sih, aku sempat mengalami kelelahan sih. Bikin, tapi begitu jalan, begitu boom, nggak dapet perlindungan yang benar-benar settle gitu. Dari penggunaan karyanya, terus di cover juga banyak tanpa izin dan lain-lain gitu. Iya sih, tadi ya guys, aku ngafalin lagu itu baru loh ya. Ternyata enak banget. Tapi aku lihat kalau kita ketik ya di YouTube channel gitu, Melamarmu tuh, waduh covernya banyak banget. Itu udah pada izin semua belum? Bisa dibilang sih, bisa dibilang 60% sih banyak yang gelap sih Mbak. 60% Terus jadi banyak yang berarti kekecewaan seorang Badai masih dong? Aku berusaha sekarang untuk mencoba nggak jadi polisi aja di YouTube gitu. Jadi berusaha untuk memberikan kesempatan kepada publishing untuk bekerja. Karena kan kita istilahnya memandatkan hak kita kan kepada publishing. Jadi biar publisher lah yang mengurus betul. itu. Dan udah mulai satu-satu, udah mulai dirapihin, udah mulai ada yang di take down kalau memang tidak bisa mengikuti prosedural. Tapi kan kita tegur dulu, nggak serta-merta kita take down gitu kan. Gitu. Jadi kita tegur kalau emang nggak mau, ya udah kita tinggal pilih mau di take down atau kita kerjasama untuk bayarlah royalti itu. Betul. Nah kalau menurut Badai kan tahun 2019 sempat agak kesel lah ya gitu. Terus kemudian balik lagi, berarti sudah ada perubahan dong. Secara signifikan ya menurut Badai gitu. Aku berusaha berdamai dengan diriku sendiri aja sih Mbak. Akhirnya adjust diri untuk lebih fleksibel gitu. Lebih menerima aja. Menerima dalam arti bukan tidak bersikap lagi ya. Tetap bersikap, tapi aku mulai mengaktifkan lembaga-lembaga yang ada di sampingku nih. Contohnya? Kayak publishing, terus mulai ketemu orang-orang Parekraf untuk coba menetapkan lisensi musik gitu ya. Lalu mulai bicara dengan Haki juga, gimana nih solusinya. Dan akhirnya sekarang aku bikin label sendiri gitu. Jadi aku punya label sendiri namanya 78 Records. Nah sekarang aku mulai mengaktifkan talent-talent muda yang meremake lagu-laguku sendiri secara resmi gitu. Jadi udahlah, tapi boleh tuh sama publishernya? Boleh, karena kan hak ciptanya di tanganku kan gitu. Jadi nanti nggak konflik of interest sama lagu yang mereka pegang dong? Enggak. Jadi kan kalau itu kan udah jadi master baru. Kalau lagu yang lama, masternya memang dipegang publishing. Tapi ketika Badai meremake lagi menjadi master baru, udah punya aku berarti. Jadi bukan karena lagunya ya, tapi berdasarkan master. Berdasarkan katalog masternya. Gitu. Tuh guys, jadi pinter nih yang nonton ya, hati-hati ya. Boleh kita kreatif ya, apalagi pandemi kan banyak banget orang yang suaranya bagus, tapi pengen juga making money ya dari YouTube. Jadi yang penting izin maksudnya. Yang penting izin. Sebenarnya gini sih Mbak, aku tuh prihatinnya gini, banyak pencipta lagu tuh kan yang nggak under publishing. Mereka mengurus dirinya sendiri, apalagi kita kalau bicara pencipta lagu dulu ya. Mereka tuh kan apa sih publishing itu kan nggak ngerti gitu.
Tiba-tiba lagunya boom lagi sekarang nih. Lagunya iya. boom dan banyak anak muda yang menyanyikan kembali. Dan menyanyikannya bukan kayak kita gini, maksudnya kayak kalau kita gini kan tanpa alat musik, tanpa apa, langsung dari suara organik gitu kan. Kalau mereka masuk studio, mixing master juga. Niat ya? Iya. Dengan kamera profesional. Lalu mohon maaf ya, liriknya diganti-ganti, judulnya diganti-ganti. Nah yang tadi gitu. Kan melamarmu, dilamarmu tuh boleh tuh? Kalau secara produksi nggak boleh, tapi kan karena ini kan kita kan ada aku di sini, gitu. Jadi saya nggak di band ya? Iya, ibaratnya apa namanya, ada pencipta lagunya dan pencipta lagunya tahu kan, dengan untuk tujuan apa gitu. Tapi kalau misalkan untuk tujuan produksi master, dan itu diposting di salah satu digital media, itu harus punya sinkronisasi. Itu yang disebut itu. Hak sinkronisasi, yaitu hak dari audio menuju ke visual. Iya, kita harus punya hak derivatif itu. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak boleh serta-merta mentang-mentang lagunya A terus dirubah jadi B gitu. Meskipun YouTube punya sistem otomatis ya. Artinya kalau Mbak Vena mungkin cover lagunya aku gitu, ya YouTube pasti akan memisah lagu Badai kan udah masuk publishing nih. Berarti haknya Badai langsung sedot ke YouTube, langsung bayar ke Badai gitu. Tapi bukan berarti juga seorang Badai akan mau kalau lagunya dari pop jadi koplo, pop jadi remix dangdut atau apa. Itu yang disebut berarti lagu, ada moral di situ, ada moral yang harus tetap diperhatikan selain uang ya. Nah kalau aku lebih ke moralitasnya Mbak. Gitu. Sejujur-jujurnya ya, maksudnya selama ini orang hanya melihat bahwa, ya mohon maaf ya, maksudnya banyak netizen yang bilang Badai udah nggak laku, butuh duit sehingga berisik lagunya diprotes-protes. Sebenarnya bukan gitu. Puji Tuhan, alhamdulillah ya, aku masih diberkati luar biasa sampai hari ini dari musik ya. Tapi aku hanya melihat bahwa karya cipta itu adalah intelektualitas gitu. Hak kekayaan intelektual. Properti ya, intellectual property gitu. Jadi itu yang harus diselamatkan gitu. Banyak orang yang nggak tahu bahwa kalau kita punya lagu, sebenarnya itu bisa dijadikan jaminan fidusia kepada bank. Tapi perbankan belum berintegritas dengan karya cipta gitu. Wah keren juga ya. Ini visioner loh ya. Maksudnya Badai itu melihatnya bahwa kayak hak kekayaan intelektualitas itu harus benar-benar disuarakan oleh semua pencipta lagu ya. Yang mengerti bahwa ini urgent, bukan sekedar bangga bahwa lagu gua berarti itu top banget karena di cover si A si B. Kira-kira jadi gitu. Ada esensi yang ada lebih. Ada esensinya. Jadi sebenarnya kalau kita nih contoh misalkan nih musisi A dia mau ambil rumah, dia punya katalog banyak, royaltinya berjalan, publishernya berjalan. Itu bisa jadi bisa jadi jaminan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ke bank ini royalti gue sekian, kontrak gue sekian, lagu gue sekian, gue mau ambil rumah. Karena itu bisa dijadikan jaminan fidusia secara hukum undang-undang hak cipta. Tapi keren. Dunia perbankan ini kan untuk mengkalkulasinya, ini masuk nggak dengan KPR-nya dengan segala macam, kan kita belum punya rumus yang yang signifikan gitu, rumus dan yang pasti ya. Untuk itu memang berarti harus juga standar ya, bahwa semua pencipta lagu juga harus bisa tahu bahwa dia punya hak moral tadi. Nah, ini benar poinnya, betul. Iya, tapi kan nggak semua ya. Itu kenapa ya? Ya pertama, zaman dulu males ngurus gitu. Ya itu juga salah satunya Mbak. Jadi aku pernah ketemu nih si pencipta lagu dulu ya, ya nggak usah sebut namanya lah ya. Aku tanya, kenapa nggak mau bersuara tentang ini? Mereka bilang, ya zaman dulu tuh kan orang bisa aja lagunya bagus, dikasih rumah, tapi royalti udah nggak dapet lagi. Gitu kan. Kalau zaman dulu kita bisa beli putus lagu. Tapi kalau zaman sekarang undang-undang tidak memperbolehkan lagi untuk kita menjual karya secara putus. Karena memang royalti itu wajib hukumnya dan dia wajib berjalan gitu. Jadi sebetulnya kayak tadi dibilang Badai bagus banget ya, bahwa institusi perbankan harusnya lebih tune in ya. Nah ini di luar negeri seperti itu nggak sih? Misalkan musik dari luar, di Amerika. Kalau Amerika yang jelas untuk copyright dia udah dari lama ya, udah ratusan tahun lah menjalani ini. Gitu. Kita nih sebenarnya agak terlambat nih karena teknologinya lebih cepat daripada undang-undang yang berlaku gitu. Jadi nggak ngejar ya. Nggak ngejar. Ya kalau di luar negeri sudah melakukan guarantee bank dan lain-lain mungkin aja gitu. Karena memang di dalam undang-undang hak cipta itu memang arahnya harusnya bisa jadi jaminan fidusia gitu. Wow, jadi keren banget ya guys ngobrol sama seorang ini bukan hanya seniman ya. Iya Mbak, karena gini sih sebenarnya
hak cipta itu kan melekat kepada penciptanya. Oh. Ya itu banyak yang nggak tahu tuh artinya apa. Jadi misalkan kayak misalkan definisinya. iya. Oke. Kayak misalkan Mbak Vena punya lagu judulnya A misalkan Iya. gitu. Di A ini diurus oleh lembaga yang namanya B ya. Nah, hak ciptanya Mbak Vena bukan melekat kepada lembaga B, tapi melekat kepada Mbak Vena sendiri. Artinya kalau ada pelanggaran dalam tanda kutip moral pelanggaran moral atau penulisan nama yang salah, lalu apa itu yang harus mempertanggungjawabkan atau bukan mempertanggungjawabkan, yang harus membelanya itu harus Mbak Vena sendiri. Institusi hanya membackup dari segi peraturan. Iya. Tapi Kalau dia merasa harus memperjuangkan itu. Iya. Nah, Waduh. ini hubungannya dengan karya cipta itu kan secara hukum masih delik aduan. Oh iya benar. Jadi kalau nggak ada yang mengadu, kalau nggak ada yang ngadu, ya, nggak ada yang merasa keberatan, nggak tidak bisa diproses. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi ini agak menarik ya guys ya, karena kalau yang jadi berat nih Mbak. Oh iya, tapi memang di Vena Melinda Channel kita mengundang narasumber yang memang expert ya. Kayak kita menikmati lagu-lagunya Badai. Aku sih tahu Badai karena dia kan lulusan Trisakti ya, secara mesin ya, teknik mesin. Jadi jagoan juga gitu. Nggak nyambung, aku kan ya. aku manajemen. Tapi maksudnya karena mungkin sekolah kali ya. Jadi ada background di mana yang menjadi hak ya hak. Ya betul. Iya ya, kan? Secara pemikiran ya. Secara pemikiran memang lebih berani. Jadi aku juga pengen tahu deh Badai gitu. Jadi sepanjang sekarang ini kan udah ada yang namanya apa ya, Backcraft. Kebetulan aku di Komisi 10 nih. Jadi aku tahu banget salah satu dari yang pernah diperjuangkan adalah musik ya. Ada juga undang-undang permusikan. Nah dengan semua ornamen atau perangkat hukum yang ada, kalau Badai ngelihatnya apa sih kekurangannya, masih apa law enforcement-nya atau kesadaran dari orang-orang dalam hal ini ya pemangku kepentingan ya seperti Badai yang males ngurus atau ketidaktahuan atau seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi kemarin kan kebetulan aku udah diajak ngobrol juga sama staf ahli Menteri Parekraf juga dengan beberapa stakeholder musik. Kita bicara mengenai ini gonjang-ganjing mengenai cover, terus mengenai apa namanya produk-produk digital ini kan harus punya kesetaraan dalam arti standarnya mau kayak gimana sih gitu kan. Kalau aku pribadi sih Mbak gini sih, bener banget law enforcement-nya memang kurang karena menurutku ya UHC ini nggak disosialisasikan secara besar-besaran gitu. Oh sosialisasi nih masalahnya nih. Iya, jadi ada produknya, tapi ke bawah nih, ke stakeholder yang di bawah, baik kepada usernya juga, ini nggak ada yang tahu. Oh, ada toh. Maksudnya hak moral itu dijelaskan di pasal sekian. Lalu hak ekonomi pelaku pertunjukan juga dijelaskan. Lalu sanksi pidana untuk orang-orang yang ibaratnya mencuri karya cipta juga ada. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini nggak disosialisasikan secara besar-besaran. Nah, pertama itu. Yang kedua benar kesadaran. Karena memang gini, aku tuh kadang-kadang suka agak lucu ya. Jadi ada pencipta lagu A, B, C gitu ya. Hanya aku yang mau speak up untuk ibaratnya, ini nggak boleh begini nih. Ini harusnya peraturannya begini. Ini kalau begini ada resikonya, ada dampak hukumnya gitu kan. Sementara yang B dan C bilang, ya elah ribet banget sih, udah gitu loh maksudnya. Udah maksudnya yang penting lagu kita awareness-nya masih dapet, kita masih mau di cover orang dan lain-lain. Tapi bukan itu sebenarnya esensinya. Kalau kita membuai diri dengan begitu terus, lama-lama karya cipta kita ini pondasinya ini akan bodong, akan nggak kuat gitu. Dan makin banyak orang-orang yang mau menyepelekan ini gitu. Apalagi, mohon maaf ya, apalagi stasiun TV, lalu apa segala macam yang kadang-kadang dalam tanda kutip nggak mau nyari nama penciptanya itu siapa sih gitu. Main asal tulis aja dan lain-lain. Itu kan pelanggaran hak moral namanya. Gitu. Bahkan di undang-undang sendiri ya, di UHC itu dikatakan di pasal 5 itu bahwa hak moral itu tidak boleh diubah, dimutilasi atau dirusak. Bahkan pencipta lagu berhak untuk mengatakan keberatan jika ada distorsi ciptaan. Itu jelas di dalam undang-undang itu. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan ini. Iya kan? Jadi aku sekarang ngerti poinnya ya guys. Kenapa pada saat itu disentil lah sama si Badai di Instagram bahwa saya menunggu matahari yang benar ya. Maksudnya gimana tuh kan? Saya menunggu matahari industri yang lebih baik. Tuh, itu kan kalau nggak disentil begitu, kayaknya nggak membangunkan orang-orang yang belum tahu dan yang malas untuk mengurus itu semua ya. Betul. Tapi dengan adanya undang-undang permusikan kemarin kan waktu aku di Komisi 10 wacananya
memang masih digodok ya Masih sampai digodok. saat itu. Kalau aku sih lebih Itu- kepada undang-undang hak ciptanya dikuatkan lagi sih, Mbak. Oh, ketimbang undang-undang permusikan Yes. ya. Yang udah ada. Ya, dikuatkan. Oke. Kalau ada adendum ya ditambahkan. Oke. Kalau ada pasal yang masih karet ya direvisi gitu. Oh. Supaya ini semua penyelenggara permusikan apa itu juga tahu bahwa oh ini ada peraturannya. Iya, iya. Gitu sih. Wah, menarik ya. Insya Allah mudah-mudahan kapan ya Badai bersedia kalau saya tiba-tiba memanggil Ayo anggota dong. Komisi 10 kita diskusi Siap, Mbak. ringan. Siap. Karena ini siap. kan banyak banget sebetulnya backcraft ya yang bisa Ya. juga turut serta membantu ya Ya. untuk teman-teman musik, para pemusik ini untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Betul. Nah, aku pengen tahu deh, kita kembali ke masa lalu ya. Berarti Oke. boleh dibilang hampir 20 tahun lebih ya? 22 tahun, Mbak. Tahun ini 22 tahun. 22 tahun berkarya. Iya. Dari tahun 99. Dari tahun, oh iya seumur Atala. Itu gimana sih ceritanya lulusan Trisakti, teknik mesin gitu loh. Iya. Harusnya Iya. jadi, aku tuh sempat kerja ya, aku cerita di channelnya Mbak Vena deh. Aku cerita gimana deh. tuh? Jadi tuh aku tuh 99 itu kan zamannya aku masih skripsi. Oke. Jadi ayahku tuh meninggal pada saat aku sedang mempersiapkan skripsi bulan Juni 99. Ya aku tinggal kan di daerah sini juga, daerah Mampang gitu ya. Jadi aku tinggal sama nyokap. Nggak punya penghasilan lah. Dan aku ngelamar lah di salah satu studio rekaman. Studio rekaman analog yang zaman pita itu. Iya, ya kan? iya. Nah, aku tanya di sini ada kerjaan apa? Dia bilang di sini nggak buka kerjaan. Emang mau kerja apa? Apa aja deh, yang penting saya pegang duit buat beli buat nyelesain skripsi gitu. Adanya OB nih gitu. Ya nggak apa-apa deh gitu. Akhirnya tahun 99 itu aku kerja di salah satu studio di Salemba Tengah. Itu aku sebagai OB, Mbak. Oh iya? Sebagai OB. OB itu dalam arti gini. Masuk setiap hari itu jam 5 sore. Senin sampai Jumat. Sepulang kuliah lah ya. Sepulang kuliah dari Grogol ke Salemba, iya, ya kan? iya. Hanya untuk bikinin teh, kopi, beliin rokok, nasi goreng Ya buat klien. ampun. Klien di situ. Yang lagi rekaman Iya, itu. yang lagi rekaman. Ya Allah, terus? Selama mungkin hampir 6 bulanan lah gitu. Tapi aku menikmati aja, ya lumayan lah dapat gaji. Sekali Berapa datang itu tuh kalau boleh tahu? 30.000 saya datang. Oh lumayan lah tahun itu Tahun ya. itu. Jadi aku bisa beli maksudnya bisa fotokopian, Iya. bisa apa segala macam lah. Nah akhirnya di bulan ke-6 tiba-tiba ada klien nih datang. Jadi aku duluan datang, operator belum ada. Kliennya penyanyi? Kliennya tuh kayak pengusaha gitu, Mbak. Oh, pengusaha. Iya. Oh. Jadi aku ada tiba-tiba tuh ada keyboard yang nyala, nggak dimatiin. Aku main. Tiba-tiba kliennya masuk. Udah mulai ya rekamannya? Oh belum Pak. Kamu siapa? Saya Badai Pak. Saya OB di sini gitu kan. Oh oke deh. Saya tunggu di luar aja. Operator belum datang ya? Belum Pak gitu. Pas dia jalan ke pintu, dia nengok lagi ke belakang. Sebentar. Kamu bisa main piano? Bisa Pak gitu. Terus dia duduk Mbak. Jarak 10 meter gitu dari aku duduk. Kenapa kamu kerja jadi OB gitu? Gitu kan. Terus aku bilang, ya nggak ada kerjaan lagi Pak di sini. Saya masih kuliah, saya lagi selesai skripsi. Udah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba operator datang. Dan akhirnya inilah sebenarnya yang membuka tahun 99 aku bisa kerja sebagai arranger. Ini gara-gara dia, gara-gara bapak ini. Jadi dia ngomong sama operatornya, Mas, ini mulai sekarang si Badai ini jangan dijadiin OB lagi. Besok saya rekaman, saya mau dia yang aransemen lagu saya. Wih, siapakah pengusaha itu, guys? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh. Siapa? Dia sebenarnya pengusaha dan juga pendeta, Mbak. Namanya Pak Samiton Pangilah. Gitu. Wah, halo Bapak. Ini berjasa banget. Oh, jadi langsung berubah tuh Langsung ya? berubah. Wih. Langsung berubahnya bertahap sih. Jadi Iya, dia iya, kasih iya. 10 lagu, Heeh. kamu coba aransemen. Ya lumayan satu lagu 120.000 dibayar. Wih, 1.200.000 dong. 1,2 Wih. gitu. Nah, Terus- mulai dari situlah aku mulai berkarya dan mencari uang dari musik. Jadi percaya ya yang namanya keberuntungan tuh ya? Iya. Dan orang banyak yang nggak percaya kalau aku memang kerja di situ bukan sebagai bukan operator, ya aku sebagai office boy. Bener-bener literally sebagai OB gitu. Wah, tapi sebenarnya gini, musikalitasnya seorang Badai Iya. itu memang dari kecil, apa gimana sebetulnya? Aku dari kelas 3 SD udah bisa main piano, tapi main pencet-pencet aja gitu. Tapi kata mamiku sih, aku udah bisa lihat kebunku sih udah bisa, tanpa diajarin. Iya. Karena kakakku nomor 2, nomor 3 tuh adalah pemain piano, beneran pemain piano beneran gitu. Oh, oke. Ya aku lihat mereka kok
tiap hari Minggu atau hari Sabtu latihan, kok enak banget gitu ya. Aku coba-coba ya bisa. Barulah dilesin piano klasik gitu. Tapi kalau dari kecil emang udah cita-cita banget, gue harus jadi. Cita-cita sih sebenarnya pengennya jadi guru olahraga, Mbak. Iya. Agak berbeda ya. Kru gue ketawa tuh. Guru olahraga apa? Beneran, Mbak, guru olahraga. Panggilanku tuh sebenarnya masuk FKOK. Fakultas Kejuruan Olahraga dan Kesehatan. Iya. Oh gitu. Iya, pengen banget gitu jadi guru. Tapi nggak taunya setelah SMA mau masuk itu nggak bisa. Mau masuk IKJ nggak boleh sama bokap. Ya udah akhirnya masuk perguruan tinggi biasa. Oh, dan benar-benar ternyata musik lah. Musik menjadi pilihan. Menjadi pilihan hidup ya. Terus aku juga pengen tahu deh gimana sih seorang Badai itu menciptakan lagunya. Kok bisa cepet ya, termasuk cepet loh guys. Karena aku tuh mesen lagu udah 2 kali. Pertama Cinta Tak Bersyarat, itu langsung bisa, dan 1 kali aja aku lihat memang nggak ada sama sekali revisi untuk lirik ya. Padahal kan bikin lirik tuh susah kan. Kalau bikin nada kan gampang, tapi lirik itu sesuai dengan order apa yang orang mau ya. Nah, itu kan susah. Itu gimana tuh? Memang aku berangkatnya selalu dari penulisan lirik sih, Mbak, kalau bikin lagu. Jadi aku tuh nggak pernah bikin lagu dari notasi. Jadi kalau misalkan Mbak Vena datang nih, Day boleh nggak bikin lagu kayak gini-gini? Aku tuh nggak mikirin notnya dulu. Pokoknya mikirin liriknya sampai benar-benar bagus dan sedalam-dalamnya. Udah aman, dan itu mendorong alam bawah sadarku untuk bikin notasi yang juga bagus gitu. Karena emang liriknya udah keren. Kebalik ya? Apa bener gimana ya, masing-masing pencipta, Mbak. Oh, jadi nggak ada pakem ya? Nggak ada pakem. Ada si A, dia notasi dulu, baru dia pas-pasin nama. Kalau aku memang dari dulu tuh nulis puisi apa. So romantic ya. That's why judulnya Badai Project. Romantic Project. Romantic Project. Jadi kenapa sih kok keluar sih dari Krispati? Keluar dari Krispati ya. Nah, boleh jawab jujur apa? Boleh jawab jujur lah, boleh jawab jujur lah. Iya dong. Sebenarnya ini, Mbak, zona nyaman sih, Mbak. Maksudnya? Zona nyaman. Jadi aku kan di Krispati itu aku yang bangun lah band itu, yang namain aku juga. 2003 kan. Aku keluar 2016. Jadi apa ya? Udah gini, Mbak. Jadi udah terbiasa dengan situasi dan kondisi yang semua serba aman gitu. Pertama dari jobnya aman-aman aja, dari popularitasnya aman-aman aja, dari transferannya juga aman-aman aja. Kok aneh sih, orang kalau nyaman kan ya udah dong. Iya betul. Kalau aku prinsipnya gini, zona nyaman sih nggak apa-apa. Cuma jangan membuat aku akhirnya tidak bisa lagi untuk naik level gitu. Tapi kan bisa Krispati dibuat lebih gimana kan bisa. Itulah keinginanku. Tapi pada saat itu bandnya nggak mau gitu, karena zona nyaman tadi gitu. Jadi pemandangan aku terhadap band, terhadap Krispati itu adalah seperti kita membangun sebuah negara. Jadi kalau negaranya tingkat ekonominya nggak bisa naik, berarti kan orang nggak percaya untuk berinvestasi dong. Gitu kan. Sama juga dengan band gitu. Kalau kita nggak bisa punya satu program yang benar-benar ke depan jelas, baik dari karya cipta, baik dari masa depannya. Apa mungkin band ini akan jadi perusahaan mungkin yang bisa menghidupi kita 20 tahun lagi kalau kita udah nggak ngeband. Pemikiranku udah sampai ke situ. Visioner lagi ya. Sementara aku harus mengerti bahwa teman-temanku mungkin mereka menyadari ya gue di sini ya gue play aja gitu. Maksudnya ketika ada job, ketika ada off air ya gue jalanin. Tapi gue belum sampai ke situ tuh. Makanya aku bilang sama mereka, daripada aku jadi dalam tanda kutip toksik gitu ya. Toksik itu namanya toksik yang bagus maksudnya gitu ya. Ya aku berusaha untuk mengambil langkahku sendiri gitu. Dan 2016 kan aku keluar, resign tepatnya resign, mengundurkan diri. Dan 5 tahun itu rebrandnya memang sulit, Mbak. Memang sulit. Tapi ya I'm still survive gitu sampai saat ini. Dan aku berusaha untuk terus rebrand tanpa nama Krispati. Ya sampai sekarang ini masih berjalan. Aku bisa punya label sendiri, bisa produksi. Maksudnya kayak dianterin ke mimpi-mimpi yang nggak pernah dapat sebelumnya. Gitu. Jadi memang rezeki itu ya selain kita yang usahakan emang udah diatur gitu. Iya. Dan aku lihat Badai ini terkenal sangat religius. Iya. Terbukti kalau lihat Instagramnya ya. Banyak loh orang tuh bingung Badainya tuh namanya siapa sih, nama aslinya rada-rada susah ya. Doa di Badai. Nah, Doa di Badai. Holo. Iya, aku bingung waktu dikasih ini namanya kok orang mana sih Badai?
Banyak orang mengira aku Batak, padahal bukan. Oh, jadi Maluku? Jadi ya, ibuku Ambon, papaku NTT. Oh iya? Iya, lahir Jakarta, mukanya Batak, besarnya di Venezuela. Wah, enggak. Rezekinya? Rezekinya Wah. ya rezeki kota. Wah, amin. Jadi gimana nih Badai? Kan berarti sekarang semuanya udah ada lah ya. Amin, Mbak. Maksudnya bisa passionate di semua bidang yang Mamang Badai cita-citakan. Sekarang udah punya label sendiri, semuanya udah berjalan, keluarga juga harmonis banget. Iya, amin. Masih ada nggak achievement lain nih? Masih ada lah, ya Mbak. Di luar dari kita harus juga membantu pemerintah ya dalam hal royalti dan lain sebagainya gitu. Ya, aku sih sebenarnya pengen melihat musisi sejahtera aja sih, Mbak. Di Indonesia ya? Iya, kerinduanku sih sebenarnya itu. Karena aku tuh suka sedih aja gitu kalau melihat musisi pada masa tuanya tuh, orang tuh baru peduli sama dia ketika dia udah di ICU gitu. Banyak ya gitu ya? Ya banyak banget lah. Dan karyanya baru di-up sama media-media besar kalau dia udah masuk di 2x3 gitu. Sementara selama dia hidup, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma yang nyanyiin aja gitu. Tapi orang di belakang layarnya tuh jarang yang tahu. Jadi aku pengen musisi tuh merasa bangga lah. Dalam arti banyak orang yang pekerjaan kamu apa? Musisi. Oh, musisi. Duitnya berarti nggak tetap nih. Gitu. Ya kan? Tapi kalau orang dilihat pekerjaannya apa? Oh, saya direksi ini, direktur ini. Wah, ini keren nih. Gitu. Jadi aku pengen musisi itu bangga gitu terhadap pekerjaannya sendiri dan menjadi pekerjaan yang dalam tanda kutip bergengsi dan istimewa gitu. Iya, punya ini sendiri ya. Punya kelas tersendiri punya kelas. Tapi bukannya sekarang dengan adanya sekarang kan banyak banget ya kompetisi gitu ya. Menurut kacamata seorang Badai gimana? Apakah itu juga secara membantu juga bahwa musisi-musisi ini udah pasti akan dapat kesejahteraan kan? Biasanya lagu-lagunya pasti di daur ulang, dinyanyikan lagi, baik itu di televisi. Itu gimana? Kalau kita bicara dari peserta, maksudnya kita dari kontestannya, ya memang itu dalam tanda kutip bridging lah untuk mereka bisa masuk ke situ kan. Artinya dalam tanda kutip shortcut lah. Gitu. Tapi kalau untuk kita ini yang punya karya cipta, memang bagus juga karena semakin banyak kompetisi, berarti kan ada talent baru. Dan itu berimbas kepada pemakaian lagu-lagu yang sudah pernah hits kan. Kalau mereka izin kan dapat kan. Betul. Nah itu masalahnya. Jadi core of problemnya adalah ketika ada talent, lalu ketika ada label, ada publishing dan ada songwriter. Ini kan sebenarnya harus bersinergi supaya ekosistem ini sehat kan. Ini belum berjalan nih. Ini masih jauh sekali, Mbak. Jauh sekali. Paling ya mungkin secara pendapatan royalti, mungkin pendapatannya tinggi. Tapi kalau dilihat dari segi perlindungannya, ini sebenarnya belum apa-apa gitu. Karena banyak banget kan kayak kemarin ada beberapa kasus pencipta lagu dangdut yang mereka dia bikin lagu buat artis dangdut dan segala macamnya. Tapi nggak jelas gitu, kontraknya nggak jelas. Bisa ada kontrak seumur hidup gitu, bisa ada royalti dan lain-lain yang memang nggak jelas. Nah itu yang kemarin kita bahas, apakah standar pemakaian lagu ini harus diatur supaya rapih gitu. Wow, menarik banget ya dunia musik ya, khususnya industri musik di Indonesia ya, karena kita nggak bisa pungkiri kalau kita tuh punya sumber daya manusia yang luar biasa ya. Pasti. Cuma memang ya itu tadi, kesejahteraan nggak akan bisa dicapai kalau ada undang-undangnya tapi tidak ada pelaksanaan hukumnya yang benar-benar bisa penegakan hukumnya lah terutama. Dan jadi Badai kemarin banyak banget ya musisi yang jadi anggota DPR RI gitu ya. Ada Mas Anang, aku tahu banget ya, salah satunya adalah dia pengen banget memajukan musik Indonesia dengan mengusung undang-undang permusikan. Salah satu ininya dia lah, masterpiece-nya dia selama. Nah, kenapa Badai nggak masuk aja gitu ke DPR? Kan jujur loh, kalau di parlemen itu kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kan harus ada yang men-trigger. Kalau ada kesempatannya sih mau aja sih, Mbak. Kalau ada kesempatannya ya. Tapi interested nggak sih sama politik? Karena apapun itu kan memang perlu lah ada yang memperjuangkan di parlemen ya. Karena ada 3 kewenangan kan, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Betul, gimana? Mbak. Pengen sih, Mbak. Maksudnya secara kesempatan sih mau. Kalau ada aja yang percaya gitu ya. Banyak Badai gitu loh. Cuma aku tuh berapa kali ditawarin tuh, ibuku tuh nggak pernah ngizinin. Gitu. Kenapa? Ya menurut dia, menurut dia politik itu
enggak lah gitu. Oh. Ya tapi kemarin karena aku 2 tahun terakhir ini bicara copyright terus Iya. gitu ya. Dan udah banyak orang yang ibaratnya melabelkan aku tuh ibaratnya kayak penyuara copyright lah. Iya. Jadi aku bilang sama ibuku, aku bilang kalau ada kesempatannya aku mau berjuang untuk ini mah, aku bilang Iya. gitu. Karena banyak banget musisi yang tidak menyadari yang seperti tadi Betul. aku bilang. Mereka bekerja ini sebenarnya ini adalah profesi yang secara intellectual property ini sangat menjanjikan Iya. gitu. Jadi nyiptainnya tahun 70 itu yang namanya royalti bisa sampai seumur hidup itu Iya. bisa dinikmati ya, Yes, seanak cucu ya yes. mestinya ya. Begitu pencipta lagu meninggal, Iya. hari ini dia akan menerima royalti 70 tahun ke depan. Wow. Itu panjang sekali 70 tahun loh. Wow. Dan setelah itu baru lagunya jadi public domain. Kan nggak ada yang tahu kan itu gitu. Aha, tuh. Gitu. Ini tahun 2021, 3 tahun lagi pileg. Ya. Pemilihan legislatif. Kalau aku jadi badai, ini bukannya ngeracunin ya, karena Udah mulai 5 ini tahun, ya. 5 tahun aja belum cukup loh untuk memperjuangkan sebuah perangkat hukum ya, yang Ya. benar-benar bisa sampai ke prolegnas. Ya, sampai Karena ke itu kan prolegnas, banyak betul. banget hal-hal yang harus diperjuangkan di dalam ya, Ya, gitu. betul, Dan aku betul. tahu betul, karena aku bagi tugas sama Anang undang-undang permusikan, aku revisi total undang-undang perfilman Indonesia. Oh gitu. Dan aku 2 oke. periode aja masih ya begitu, makanya we need gitu ya sebetulnya actually orang-orang yang memang pelaku dan oke. masuk ke parlemen Oke, untuk oke. benar-benar ya harus masuklah menjadi decision maker Oke, kan oke. gitu. Berarti sekarang ini masih proses semua tuh Mbak ya untuk perfilman Iya, juga ya. dan ini makanya menarik ya di Vena Melinda Channel guys. Kita bukan hanya ngomongin musik, Ya. tapi musik itu kan harus komprehensif Ya, ya. komprehensif. Jadi Benar. kalau kita bicara musik doang idealis tapi nggak ada Ya. masa depannya buat apa? Iya. Iya nggak sih? Iya, betul. Karena kan kita bicara masalah berapa puluh tahun lagi future-nya mau kayak gimana apalagi kan, Mbak? dunia digital ya. Iya, dunia digital, betul. Nih by the way aku mau nanya nih, nanti kalau misalkan aku nyanyi lagu Cinta Tak Bersyarat tuh bayar nggak nih habisinnya sama Mbak? Artis Nggak apa ya? sendiri kan. Iya. Artis Terus misalkan sendiri. nanti di credit title gue masukin nih sedikit aja video klip Cinta Tak Nggak Bersyarat. apa-apa. Tuh kan, nggak apa-apa. Itu kan Tuh. namanya kan izin itu kan sebenarnya hanya hanya satu bentuk respect ya kepada yang punya karya cipta. Iya, iya. Apalagi kan Mbak Vena di sini dalam hal ini yang menyanyikan lagunya. Iya. Itu kan sudah merupakan merupakan satu hak yang bisa dilaksanakan oleh pemilik bukan pemilik, maksudnya pembawa karya cipta tersebut iya. gitu. Sebagai penyanyi. Betul. Yang penting sih sebenarnya untuk teman-teman Vena Melinda channel ini Iya. yang mau cover dan lain-lain, Iya. sebenarnya itu tuh sebenarnya ya kalau kalian cover di Instagram atau IGTV itu sebenarnya aman. Oh. Silakan aja cover, tapi jangan lupa menuliskan nama penciptanya dengan betul. Oh gitu. Yes, atau kalau nama penciptanya nggak tahu ya di tag aja ke penciptanya. Oh. Hanya perkara sepele doang Iya, gitu, iya, perkara benar. kecil. Tapi itu sebenarnya ada peraturannya. Nah, tapi kalau Anda udah masuk ke YouTube, ini Anda kan masuk kepada sistem big market yang memang bisa monetisasi dan tidak. Iya, Ya betul. kan? Nah, ini yang harus diurus resmi secara clearance-nya kepada publishing supaya cover kalian dalam tanda kutip tidak dicuri audionya oleh orang lain, lalu dinaikkan ke digital sosial platform, contoh Spotify dan lain-lain. Itu banyak kasusnya, Mbak. Bener. Oh gitu. Banyak kasusnya. Dia udah capek-capek rekaman, Iya. suara udah bagus. Yes. Lalu audionya diambil, dimasukin ke Spotify. Diketahui oleh pencipta lagunya marah dong. Iya, Disangkain bener-bener. artis covernya. Oh. Padahal bukan. Itu karena mereka tidak punya clearance, tidak punya izin. Oke. Jadi gelap gitu, dalam tanda Iya, kutip iya, gelap. iya. Kalau nggak gelap itu pasti diurusin kok. Oh. Kalaupun mau naik Spotify itu resmi. Dan keuntungannya udah jelas. Betul, gitu. betul. Nah, ini yang jadi masalahnya. Banyak orang tuh yang bilang bahwa kan udah diizinin YouTube. YouTube kan udah punya sistem otomatis. Iya, Banyak iya, yang lupa iya. bahwa YouTube itu bukan publishing. Oh. Tapi YouTube tuh adalah satu industri besar Iya, yang mana iya. orang nitipin barangnya semua di situ Iya. secara audio dan secara visual. Tuh ya, Gitu. ngobrol sama Badai jadi pinter loh saya. Tapi ini ngomong-ngomong tentang keluarga harmonis, kayaknya apa karena si Badai ini romantis ya? Bayangin loh, lagu Melamarmu tuh ya kata-katanya, aduh so sweet banget nggak sih? Badai janji ya kalau aku nanti ada jodoh, nanti lagunya harus lagu itu lah. Silakan. Keren Bikin banget. Melamarmu 2 aja. Bikin Melamarmu 2 buat Vena Melinda. Enggak, tapi romantis nggak sih sama istri? Jadi membuat, Romantis ya? loh iya loh, kalau musisi kan mungkin dia marah, terus nyanyi aja gitu, Iya, langsung iya. nggak jadi marah gitu kan. Gombal banget nggak sih? Gila ya. Aku sih kata istriku sih,
nggak terlalu, Mbak. Oh gitu. Iya, masa? maksudnya aku mungkin manly banget lah ibaratnya. Oh. Tapi aku melankolisnya besar. Contohnya? Contohnya ya, contohnya misalkan nih, aku bikin lagu tentang keluarga gitu misalkan. Bikin lagu tentang keluarga, itu aku kalau lagi preview di studio tuh kadang-kadang bisa nangis sendiri gitu. Oh, maksudnya jadi baperan? Bukan baperan dalam arti, gimana? kok gue bisa bikin lagu begini ya gitu, Mbak. Melankolis banget. Melankolisnya gitu. Adalah unsur melankolis. Seniman kan semuanya pasti ada unsur melankolisnya. Ya berarti pintar ngerayu dong. Maksudku tuh gitu. Pintar ngerayu. Dan dalam rumah tangga apa nih tipsnya sampai istri bisa, wah pokoknya bahagia. Gini. Kalau pintar merayu berarti kan pacarnya banyak. Oh gitu. Gitu kan. Kalau aku kan dikit. Kalau aku tuh enggak ya. Kalaupun pacaran, Perkecualian ya? Kalaupun pacarannya lama-lama. Oh. Iya, dari SMP sampai menikah tuh pacaran lama-lama. Oh, jadi setia ya? Iya, begitulah kira-kira gitu. Nah, jadi lagu Melamarmu tuh kenapa? Emang lagi mau ngelamar waktu itu? Bukan, jadi kalau Melamarmu itu kan aku tuh melihat banyak orang yang nggak meng-capture momen lamaran. Oh. Di capture-nya momen nikah doang gitu. Oh iya benar. Iya bener kan? Iya, bener kan? Iya, jadi orang tuh mikirnya. Justru padahal melamar itu kan pertama. Iya dong, itu kan kuncinya. Action pertama ya. Iya. Oke. Terus? Nah, kok kayaknya momen lamaran nggak pernah ada yang mengangkat ini jadi tema ya. Akhirnya buatlah refnya dulu, Mbak. Jadinya refnya dulu itu. Oh, jadinya refnya dulu. Iya, sore-sore jam-jam 4, jam 5, jam-jam seginilah. Jadilah pasangan di studio tuh. Terus aku tuh iseng. Rekam aja refnya, posting aja di Instagram. Belum rilis itu. Tahun berapa sih itu ya? 2017. 2017. Terus? 3 hari setelah itu, banyak banget yang bikin video liriknya. Udah bikin kode keras ke pasangan masing-masing gitu loh. Pakai audioku itu, yang masih rough itu. Terus aku bilang sama label, ini lagu bisa nih, jadi nih gitu. Oke Mas, coba. Baru aku bikin pertamanya. Akhirnya jadi sampai sekarang. Gila ya, segampang itu kalau orang bakat enak ya. Lagi sore-sore kalau gue lagi mikir gitu ya, besok gue kerja apa gitu ya. Sementara dia, langsung ada. Gift. Itu gift ya. Gift. Jadi anak ada nggak yang menurun? Menurun tapi belum terlalu kelihatan. Jadi dia mungkin kalau musik tuh suka denger lagu. Tapi dia suka sih beberapa lagu-laguku sih, gitu. Jadi bangga lah ya. Iya, ketemu piano tuh udah mulai, ini apa sih gitu kan daya ininya pengen taunya besar kan. Oh, jadi harapannya pasti ada dong yang harapannya meneruskan. sangat-sangat besar sih, Mbak. Iyalah. Ya harusnya anakku bisa pada saat dia besar dia akan bangga gitu ngelihat figura-figura ayahnya gitu ya. Gitu. Ya seperti gitulah. Kita harus berjuang untuk ini gitu. Tuh, jadi keren harus ya. Ini kan banyak yang nggak tahu ya kalau Badai hanya pada saat perform sama Chris Patti, kemudian sama band yang baru Badai Romantic Project. Tapi kan nggak banyak yang tahu bahwa dulu pernah menjadi OB loh. Iya, itu jarang aku ceritain sih. Iya, jadi makanya nih kisah sukses semua orang itu pasti ada hal-hal yang bisa di-share ya Badai ya. Nih ngelihat sekarang musisi-musisi sekarang yang muda-muda itu kan beda ya. Ya. Beda gaya musiknya betul. Ada nggak nih tips and triknya supaya lagunya tuh long lasting gitu? Nah, iya benar. Jadi kalau teman-teman atau ya adik-adikku semua yang sekarang tuh lagi berusaha untuk berkarya lewat musik, sebenarnya ini anak-anak muda ini keren-keren, Mbak. Aku 9 tahun duduk di Dewan Kategorisasi AMI Awards ya. Jadi kita dengerin 3 hari itu bisa 1.500 lagu entry-nya dan 40% itu anak muda yang daftarin. Keren-keren, mereka tuh secara produksinya mereka udah canggih. Zaman ya Mbak Vena rekaman zaman dulu kan kita sulit ya, maksudnya harus benar-benar gitu. Mereka tapi kelemahannya itu sebenarnya cuma satu. Apa? Lagu dulu sama lagu sekarang agak-agak mirip. Keabadiannya beda, kita ya? sangat-sangat berbeda. Kenapa itu? Perenungannya, Mbak. Perenungannya. Iya. Jadi lagu itu identik dengan perenungan. Perenungan. Kalau aku tuh lihat sebuah lagu tuh adalah sebuah perenungan. Gitu. Jadi kedalaman lagu, kalau ini lagu gila banget ya. Ini kayak misalnya contoh Kus Plus ya. Andaikan kau datang kembali. Itu kan kalau kita pelajari liriknya, gila ya, mereka bisa
bisa merangkai kata-kata dan kalimat ini kepada satu tujuan, tapi indah gitu, harmoninya indah, kalimatnya indah gitu. Beatles yang Yesterday sampai hari ini nggak ada orang yang nggak tahu dan nggak suka sama Yesterday-nya Beatles. Jadi intinya gitu. Lagu itu kekuatannya di lirik? Kalau aku iya, karena menurutku lirik itu adalah doa, gitu. Makanya hati-hati bikin lirik. Oh jadi gitu, lirik itu sama dengan doa. Ya message untuk kita menyampaikan pesan. Iya benar, percaya aku. Notasi itu hanya sebagai memperindah, pagar-pagarnya aja. Tapi yang sampai ke hati orang itu ya liriknya. Oh makanya kenapa penyanyi itu harus menjiwai ya, karena tahu liriknya. Bukan karena tahu musiknya ya. Betul. Jadi mereka makanya penyanyi itu coba lo pelajari deh maksud dan tujuan lagu ini deh. Iya, karena baca liriknya. Gitu. Nah, lagu-lagu zaman dulu selain mereka perenungannya dalam, orang yang benar-benar bisa nyanyi dan bisa main musik aja yang bisa melakukan industri rekaman itu. Jadi benar-benar terfilter dengan baik gitu. Iya kan? Nah, sekarang berarti gimana dong ke depannya nih? Jadi sebenarnya kalau menurutku lagu abadi itu tidak bisa di-create. Yang bisa meng-create lagu abadi itu adalah naluri dari hatinya masing-masing. Jadi kalau menurutku teman-teman, kalau kita mau bikin karya, pergunakanlah intuisimu gitu. Jadi benar-benar jangan selalu mengandalkan, oh ini pakai software ini, pakai chord ini, pakai ini, tapi intuisinya nggak bergerak. Jadi kalau aku bikin lagu tuh selalu mengandalkan suara hati. Mau bikin lagu kayak apa sih? Misalkan kayak Mbak Vena, minta lagu tentang Fania. Meskipun aku tidak mengalami apa yang Mbak Vena alami, betul. Tapi aku berusaha masuk secara perenungan. Gimana kalau gue tiba-tiba menemukan seorang anak dan akhirnya gue jadi cinta dan sayang sama anak ini, gitu Mbak. Intuisi, Dan Badai baca nggak sih komennya Cinta Tak Bersyarat? Aku nggak terlalu ini sih. Kalau baca itu aku yang suaranya biasa-biasa aja guys, ketolong sama liriknya. Karena refnya tuh yang emang bener-bener touching. Itu touching banget. Aku aja waktu recording nangis gara-gara liriknya. Iya, waktu itu Farel juga ngomong di studio waktu itu ya Mbak. Jadi aku baru percaya berarti nyawanya sebuah lagu tuh ada dalam lirik dan itu bisa dicapai kalau kita ada perenungan. Menggunakan intuisi. Yes, kalau aku mengandalkan sekali suara hati. Tuh kan, nggak rugi kan nonton Vena Melinda Channel, yang lain 10 menit, saya 1 jam guys. Oh yes. Iya, kalau nggak gini kita kan nggak bisa dong mengupas dari berbagai macam sisi gitu ya. Jadi bangga nggak sih Badai di titik ini? Bersyukur sih tepatnya Mbak. Iya. Karena banyak orang yang nggak seberuntung aku sih. Aku berusaha untuk maksudnya ketika aku kesel, ketika aku menemui mentok gitu ya aku berusaha melihat ke belakang aja. Nyata tuh kebaikan Tuhan tuh sampai hari ini luar biasa gitu. Jadi aku pikir aku nggak ada alasan untuk bersungut-sungut, nggak ada alasan untuk sebel, mungkin manusiawi, sebel ya. Cuma akhirnya setelah aku bangun pagi, ternyata ada berkat baru lagi yang udah disediain Tuhan gitu. Jadi move on aja, jalan terus sampai nanti nggak tahu kapan titiknya. Pokoknya tentang perjuangan karya cipta ini, aku akan tetap melakukan ini. Suka atau tidak suka, itu merupakan resikoku gitu. Yang penting edukasi ini tetap harus disampaikan. Tuh guys, ini yang disebut idealis ya. Jadi bukan hanya ngomong doang, kan banyak tuh ngomong aja tapi nggak ngelakuin apa-apa. Cuma aku tunggu loh kiprahnya di parlemen, karena ini penting banget. Mudah-mudahan ada kesempatan. Jadi wah ini keren banget kalau tiba-tiba ketemu Badai di DPR RI ya. Amin. Terakhir Badai, ada nggak ucapan say thank you sama istri tercinta? Aku yakin banget ya suksesnya seorang laki-laki karena ada perempuan hebat di belakangnya. Aku percaya banget itu. Jadi aku terima kasih buat istriku manggilnya di rumah. Apa sih? Manggilnya dan namanya kan Dewi Citra Asmarani. Iya, panggilnya sih Eci. Oh, Eci. Ya, jadi aku berterima kasih buat istriku di rumah. Dia menurutku jadi gini, aku tuh bangga sama ibu rumah tangga. Gitu. Maksudnya bukan karena menyuruh wanita untuk tidak bekerja, bukan. Tapi aku bangga gitu lihat ibu rumah tangga. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan gitu. Iya kan? Jadi kayak misalkan repot sama anak, udah gitu harus masak karena di rumah kan nggak ada pembantu kan. Aku dari dulu nggak pernah pakai pembantu, Wah, keren. Dan benar-benar masak gitu. Dan aku kan suka makanan rumah Mbak. Pantesan nih subur ya. Aku nggak terlalu suka jajan kecuali lagi tur ya, mau nggak mau gitu kan. Jadi
ya menurutku ibu-ibu rumah tangga tuh hebat. Iya. Kita nggak bisa deh lakukan apa yang ibu rumah tangga lakukan. Benar-benar maksudnya mereka tuh jangan dianggap sepele gitu. Ya, dedikasinya luar biasa dan tanggung jawabnya besar gitu. Apalagi membesarkan anak gitu ya. Jadi kalau menurutku ya mudah-mudahan istriku di rumah sehat, amin, panjang umur dan bisa menua bersama lah. Wih, ciptain dong lagu. Udah buat istri belum? Secara detail sih belum. Karena kebanyakan order guys ya, jadi istrinya ya ada cukup aja pokoknya bahagia di rumah ya. Amin. Terakhir dong nih buat, kan kita banyak ya institusi-institusi yang ngurusin musik ya gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka supaya ini kan nggak bisa cuma Badai sendirian loh. Iya, gitu. pastinya sih. Kita kan harus sosialisasi juga dong. Betul, gitu. Jadi aku berharap bahwa semua, maksudnya kepada pemangku kebijakan juga ya, supaya mulailah untuk berpikir bahwa industri karya cipta dan industri musik di Indonesia ini tuh merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di negara ini. Jadi harusnya dari semua aspek hukum, dari semua pemangku kebijakan sektor apapun, mau ekonomi kreatif, mau hak kekayaan intelektual, pariwisata dan lain-lain, itu harusnya sih mulai mengarah ke sini view-nya. Karena kita sekarang kan udah digitalisasi ini kan udah berkembang sekali kan. Jangan sampai kita nih ketinggalan sama musik-musik industri Asia gitu. Kayak K-pop ya? Iya. Kita sama Korea mungkin lagu kita juga nggak kalah bagus. Tapi moving industrinya itu kita masih terlambat sekali gitu Mbak. Jadi jangan sampai Indonesia nanti akan menjadi penikmat di karyanya di negeri sendiri doang. Tapi ini ibaratnya kita bisa lebih bangga kalau ada kayak contohnya World Genius kemarin tuh ya, yang bisa diputar di Amerika dan di US itu menurutku hal yang membanggakan gitu. Nah, jangan sampai itu kita tidak bisa mengalami lagi. Makanya apalagi kan sekarang orang-orang kalau mau bikin lagu, ntar di cover tanpa izin lagi. Ini begini, gua kayaknya nggak bisa berharap dari musik nih. Nah, aku pengen musisi itu mulai sekarang bisa berharap lah dari industri ini dan bisa bangga gitu. Bisa bangga. Wow, keren banget ya. Nggak terasa ini udah 1 jam guys. Nanti kita bikin pertemuan dengan Komisi 10 ya. Karena kan penting juga dan mungkin dengan orang-orang dari Backcraft. Nanti insya Allah aku bisa memediasi. Jadi keren kan? Jadi kita ada solusi juga guys gitu. Badai, thank you banget ya. Sama-sama Mbak Vena. Ini waktunya mengundang Badai ini. Aduh, alhamdulillah ternyata masih ingat sama aku. Ingat lah. Ya. Gimana ini bukan penyanyi tapi permintaannya banyak banget. Oke, guys, pokoknya intinya musik itu adalah bahasa universal. Jadi sudah sewajarnya kalau sebagai aku ya, penikmat musik Indonesia, kita juga harus memulai untuk menikmati lagu Indonesia dan benar-benar berusaha untuk jujur ya, dengan apa-apa harus izin karena itu juga membantu nanti mungkin siapa tahu anak cucu kita menjadi pemusik ya nggak sih? Jadi kita harus mengajarkan nih, kamu jangan piracy ya. Kalau dulu pembajakan tuh Mbak ya. Nah, ini sekarang tentang hak ciptanya. Ini PR banget nih. Oke guys, buat yang nonton pokoknya jangan bosen-bosen nonton Vena Melinda Channel. Boleh juga komen mau ngundang siapa. Banyak banget di sini pencipta lagu yang luar biasa. Nanti aku akan undang satu-satu. Oke guys, jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk share dan komen. Oke. Bye.